Cerita dibuka dengan adegan Wosung yang sedang terlibat pertarungan sengit melawan sekelompok orang di suatu tempat. Fist King merupakan gelar kehormatan bagi petarung yang berhasil menaklukkan dunia Jiangnu hanya dengan mengandalkan tangan kosong. Pria ini adalah Dan Wosung, sosok yang jauh lebih dikenal orang-orang melalui gelar legendarisnya daripada nama aslinya sendiri. Setelah melewati pertarungan yang sangat panjang, kondisi tubuh Wosung tampak memprihatinkan karena dipenuhi oleh berbagai luka dan darah. Wosung menyadari dirinya telah disergap kelompok misterius, namun ia merasa lega karena berhasil membereskan sebagian besar musuh tersebut. Ia menatap tajam ke arah dua orang yang tersisa, yang diyakini sebagai pemimpin dari kelompok penyerang misterius tersebut. Dalam benaknya, Wosung bertanya-tanya mengenai asal-usul kedua lawan barunya ini karena mereka memancarkan aura kekuatan yang cukup besar. Sambil menantang, Wosung menendang salah satu bawahan musuh yang sudah terkapar ke arah kedua pemimpin tersebut agar segera diambil. Anak buah yang ditendang itu ternyata masih hidup dan berusaha memohon bantuan kepada atasannya yang bernama Sword Demon. Bukannya membantu, Sword Demon justru mengayunkan senjatanya dan menebas anak buahnya sendiri yang sedang sekarat itu tanpa rasa kasihan. Wosung menilai Sword Demon sebagai petarung yang memiliki cara bertarung sangat kotor karena tega menghabisi rekannya tanpa keraguan sedikitpun. Wosung mulai memperhatikan dengan saksama detail simbol pedang serta sikap yang ditunjukkan oleh pria kejam yang ada di hadapannya. Berdasarkan simbol pada pedang dan perilakunya, Wosung langsung menebak bahwa kedua orang ini berasal dari faksi demonik yang jahat. Sword Demon memuji ketahanan Fist King yang mampu bertahan sangat lama, sambil mengakui bahwa gelar tersebut memang layak disandangnya. Tanpa banyak bicara, Wosung segera mengambil kuda-kuda bertarung dan mengancam akan menghabisi nyawa Sword Demon dalam 10 serangan saja. Sword Demon menanggapi ancaman tersebut dengan nada sinis dan menganggap Fist King sebagai sosok yang sangat sombong. Sambil menantang ketahanan Wosung, Sword Demon melesat maju untuk menyerang menggunakan teknik pedang andalannya. Wosung menunjukkan kelincahannya dengan berhasil menghindari serangan pedang tersebut dengan gerakan yang sangat presisi. Tanpa membuang waktu, Wosung langsung meluncur dengan kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan balasan ke arah musuhnya. Wosung berhasil mendaratkan sebuah pukulan yang sangat telak tepat mengenai bagian perut Sword Demon. Sword Demon langsung memuntahkan darah dan menyadari dalam hatinya bahwa kekuatan fisik Wosung benar-benar sangat hebat. Wosung terus menghujani lawan dengan rangkaian pukulan bertubi-tubi sambil menghitung jumlah serangan yang telah ia daratkan. Ia merasa ada yang aneh karena serangannya tidak mengenai titik lemah musuh, seolah-olah ada kekuatan yang menahan gerakannya. Kecurigaan itu terbukti saat terlihat String Demon sedang mengendalikan tubuh Wosung dari kejauhan menggunakan benang-benang tipis. Wosung mengumpat dalam hati karena tidak menyadari sejak kapan musuh berhasil menjerat dan mengendalikan pergerakan tubuhnya. Memanfaatkan momen kelengahan tersebut, Sword Demon segera menusukkan pedangnya hingga menembus dada Fist King. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, Sword Demon menyuruh Fist King untuk segera menjemput ajalnya di tempat itu. Meski tertusuk, Wosung tidak menyerah dan memilih untuk mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya ke dalam satu pukulan terakhir. Melihat serangan dahsyat yang sedang dipersiapkan Wosung, Sword Demon mendadak merasa cemas dan menyadari bahaya yang mengancamnya. Ledakan energi yang sangat besar terjadi hingga mengakibatkan debu dan material batu di sekitar area tersebut berhamburan. Sayangnya, serangan terakhir itu meleset beberapa sentimeter sehingga ia gagal untuk membunuh Sword Demon secara langsung. Sword Demon merasa sangat terkesan dengan kemampuan bertarung yang ditunjukkan oleh Fist King hingga saat-saat terakhirnya. String Demon memperingatkan bahaya serangan tadi, sementara Sword Demon berterima kasih atas bantuan benang yang telah menyelamatkan nyawanya. Sword Demon melangkah mendekati tubuh Wosung yang sudah tidak berdaya untuk memberikan kata-kata terakhirnya sebelum pria itu mati. Secara mengejutkan, Wosung yang sudah terkapar tiba-tiba meluncurkan pukulan mendadak yang mendarat tepat di dagu Sword Demon. Wosung menyatakan dengan tegas bahwa serangan kejutan tersebut merupakan pukulan ke-10 yang telah ia janjikan sebelumnya. Setelah itu, pandangan Wosung mulai mengabur dan ia merasakan sisa kekuatannya perlahan menghilang menandakan akhir hidupnya. Sambil memejamkan mata, ia menyimpan keinginan terakhir untuk bisa menghajar musuhnya sekali lagi jika memiliki kesempatan. Dengan demikian, Sang Fist King dan Wosung akhirnya dinyatakan tewas dalam pertempuran melawan anggota faksi demonik tersebut. Latar cerita kemudian berpindah secara tiba-tiba ke sebuah rumah perlindungan yang berada di wilayah Gunung Jinhua.
Wosung perlahan-lahan mulai membuka matanya kembali dan berusaha mengumpulkan kesadaran yang sempat hilang sepenuhnya. Seorang pelayan yang berdiri di samping tempat tidur tampak menunjukkan raut wajah yang sangat mengkhawatirkan kondisi tuannya. Wosung merasa sangat bingung karena suasana ruangan serta wajah orang yang ada di hadapannya terasa sangat asing. Dalam benaknya, ia mempertanyakan keberadaannya saat ini dan apakah ada seseorang yang telah menyelamatkan serta merawatnya. Ia segera memeriksa seluruh bagian tubuhnya dan terkejut karena tidak menemukan satupun bekas luka yang tersisa. Pelayan tersebut menawarkan minuman kepada Wosung sambil menyapa dirinya dengan sebutan Tuan Muda Pertama. Wosung menerima tawaran itu sambil merasa sangat heran karena ia dipanggil dengan identitas sebagai seorang Tuan Muda. Saat melihat ke arah cermin, ia terkejut mendapati wajah dan bentuk fisik yang sangat berbeda dari penampilan aslinya dulu. Karena rasa terkejut yang luar biasa, Wosung secara spontan menyemburkan minuman yang baru saja masuk ke mulutnya. Ia mulai meraba-raba wajahnya sendiri karena mengira ada seseorang yang telah memasangkan topeng penyamaran pada dirinya. Setelah memeriksa dengan teliti, ia menyadari bahwa ini bukan topeng karena tidak ditemukan adanya garis batas kulit buatan. Melihat tingkah laku tuannya yang dianggap aneh, pelayan tersebut segera bergegas pergi untuk memanggil seorang tabib. Wosung kemudian mencoba menamparkan wajahnya sendiri berkali-kali guna memastikan bahwa situasi ini bukanlah sebuah mimpi. Ia berpikir jika faksi demonik yang melakukan hal ini, mereka pasti memiliki kemampuan luar biasa untuk menguasai Jiangnu. Wosung memutuskan bahwa ia harus segera mencari tahu sendiri mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada identitas barunya ini. Namun, saat mencoba untuk mulai berjalan, ia menyadari bahwa kondisi tubuh barunya tersebut terasa sangat lemah dan gemetar. Ia merasa sangat kesal karena fisik yang ia tempati saat ini terasa sangat ringkih. Bahkan ia mengibaratkan dirinya seperti seekor rusa. Wosung meluapkan kemarahannya dengan menganggap bahwa tubuh yang ia tempati sekarang benar-benar seperti sampah yang tidak berguna. Perhatiannya kemudian beralih pada sebuah surat di atas meja yang mencantumkan nama kelompok dagang bernama Euna. Ia teringat bahwa Euna adalah kelompok dagang besar dan terkenal yang beroperasi di sekitar wilayah Gunung Jiuhua. Berdasarkan surat tersebut, ia mengetahui bahwa pemilik asli tubuh ini bernama Li Jin Eon, putra sulung dari keluarga tersebut. Wosung semakin muak setelah membaca isi surat-surat tersebut yang hanya membahas seputar masalah uang, perjudian, dan wanita. Ia merasa sangat kecewa dan menganggap pemilik tubuh sebelumnya adalah seorang pecundang karena hanya menerima surat-surat tidak bermutu. Wosung memastikan tidak ada pengaruh sihir atau energi asing dalam dirinya, yang membuatnya mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Sebuah pemikiran muncul di benaknya bahwa ia mungkin saja telah mengalami fenomena reinkarnasi ke tubuh orang lain. Ia menghela napas panjang dan merasa bahwa dirinya mungkin sudah gila karena harus mempercayai kejadian yang tidak masuk akal ini. Fokusnya teralihkan ketika mendengar suara langkah kaki dan teriakan seseorang yang memanggil gelar Tuan Muda Pertama. Seorang pria tua bernama Gongsun Myung, yang merupakan tabib pribadi Li Jin Eon, berlari masuk dengan raut wajah sangat cemas. Wosung hanya menatap pria asing di depannya tersebut dengan perasaan jijik dan penuh tanda tanya mengenai identitasnya. Gongsun Myung terus menunjukkan perhatian yang berlebihan dan mengaku sangat khawatir setelah mendengar kabar tentang kondisi kesehatan tuannya. Dengan nada dingin, Wosung menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan menyuruh sang tabib untuk tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Gongsun Myung kemudian menyuruh seseorang membawa masuk makanan yang telah ia siapkan khusus untuk memulihkan kondisi fisik tuannya. Saat ditanya, tabib tersebut menjelaskan bahwa ia telah menyediakan sup ayam sebagai hidangan penyegar bagi tubuh Wosung. Wosung menyadari bahwa sup tersebut sebenarnya berbahaya bagi orang yang memiliki kondisi fisik lemah seperti tubuh Li Jin Eon saat ini. Ia juga menyadari bahwa sang tabib sedang berusaha memeriksa denyut nadinya secara sembunyi-sembunyi karena merasa ada yang janggal. Wosung menilai bahwa tabib ini memiliki sifat licik dan penuh tipu daya layaknya seekor ular yang sedang mengintai. Gongsun Myung terus membujuk Wosung agar memakan sup itu secara rutin supaya bisa sekuat para peserta kompetisi bela diri. Wosung kemudian menanyakan sudah berapa lama kompetisi bela diri Dragon Phoenix Martial itu diadakan untuk memastikan waktu. Setelah mendapat jawaban, Wosung menolak tawaran makan tersebut dengan alasan tidak lapar dan menyuruh supnya diletakkan saja. Ia segera mengusir sang tabib keluar dari kamarnya karena ingin beristirahat kembali tanpa gangguan dari siapapun. Setelah mengunci pintu,
Wosung menyimpulkan dari jumlah kompetisi yang telah diadakan bahwa belum lama berselang sejak kematiannya. Ia merasa lega karena dengan waktu yang tidak terpaut jauh, kemungkinan besar musuh-musuhnya dari faksi demonik masih ada. Wosung menyadari bahwa saat ini ia dikelilingi oleh banyak orang bermasalah, termasuk sang tabib yang bersikap penuh kepalsuan. Ia membulatkan tekad untuk menghabisi semua musuhnya hanya dengan satu pukulan saja di kehidupan barunya ini. Wosung yang bereinkarnasi ke dalam tubuh Jineon memutuskan untuk menerima takdir barunya dan mulai melatih diri guna mengembalikan kekuatannya yang hilang. Para pelayan merasa senang melihat perubahan Jineon yang kini memiliki nafsu makan sangat besar dan rajin berolahraga. Berbeda dari kebiasaan lamanya, setelah selesai berolahraga, Jineon segera membersihkan diri dengan mandi agar merasa segar kembali sebelum memulai aktivitas berikutnya di villa tersebut. Jineon menghampiri pelayannya untuk memeriksa menu sarapan yang telah disiapkan, memberikan apresiasi atas hasil kerja pelayan tersebut yang sudah bersiap tepat waktu. Sambil mulai menyantap hidangannya, Jineon memberikan instruksi tegas kepada pelayan agar selalu menyajikan menu sarapan yang sederhana saja untuk hari-hari selanjutnya. Para pelayan saling berbisik satu sama lain karena takjub melihat kondisi fisik Jineon yang tampak jauh lebih sehat dan bugar dari sebelumnya. Saat Jineon baru saja hendak menikmati makanannya, seorang tamu bernama Gongsun Myung datang berkunjung dan mengumumkan kehadirannya dari luar ruangan. Pelayan meminta konfirmasi kepada Jineon mengenai kedatangan tamu tersebut, dan Jineon pun memberikan izin agar Gongsun Myung diperbolehkan masuk ke dalam. Gongsun Myung melangkah masuk begitu saja tanpa memedulikan kesopanan terhadap pelayan di pintu. Menunjukkan sikap yang kurang menghargai tata krama di tempat itu. Melihat perilaku tidak sopan tersebut, Jineon merasa sangat kesal dan menyeringai, sambil membatin betapa buruknya etika yang ditunjukkan oleh tamunya itu. Begitu berdiri tepat di hadapan Jineon, Gongsun Myung langsung mengubah ekspresinya dan kembali berpura-pura bersikap ramah serta hangat seperti tidak terjadi apa-apa. Jineon merasa heran dan terus bertanya-tanya dalam hatinya mengenai alasan Gongsun Myung yang selalu bersikap rendah hati serta sangat sopan di depannya. Jineon membalas dengan senyuman tipis. Namun di dalam pikirannya, ia berniat untuk segera mengungkap niat tersembunyi yang dimiliki oleh pria di hadapannya itu. Jineon memulai percakapan dengan bertanya langsung kepada tabib Gongsun mengenai maksud kedatangannya, yang justru ditanggapi dengan ekspresi terkejut oleh sang tabib. Gongsun Myung beralasan datang karena merasa kesepian tidak mendengar kabar, lalu mulai mengomentari perubahan kulit Jineon sambil mengeluhkan upaya pengobatannya yang terasa sia-sia. Jineon menatap sinis dan mempertanyakan apakah upaya yang dimaksud tabib adalah merayunya menggunakan sup Dragon Phoenix. Mendengar ucapan tersebut, Gongsun Myung sempat menunjukkan ekspresi terkejut sesaat karena tuduhan yang dilontarkan oleh Jineon. Gongsun Myung segera menguasai diri dan berkilah bahwa sup tersebut sebenarnya merupakan tonik bergizi bagi kesehatan Jineon. Jineon terus menguji tabib tersebut dengan menyatakan bahwa ia mengira sup yang diberikan selama ini adalah racun. Gongsun Myung bereaksi keras dengan menegaskan identitasnya sebagai tabib pribadi yang tidak mungkin melakukan hal keji tersebut. Merasa tidak disambut dengan baik, Gongsun Myung berpura-pura tersinggung dan mengancam akan segera pergi dari hadapan Jineon. Jineon menatap kesal dan menegur sikap tabib yang datang serta pergi sesuka hati tanpa mempedulikan siapa tuannya. Mendengar teguran keras yang tidak terduga itu, Gongsun Myung hanya bisa terdiam sesaat tanpa mampu memberikan alasan pembelaan. Suasana tegang mencair ketika Jineon mengaku hanya bercanda, yang kemudian diikuti dengan tawa canggung dari Gongsun Myung. Jineon meminta Gongsun Myung untuk mengambilkan alat tulis dari meja karena ia berniat ingin mengirimkan sebuah surat penting. Jineon memerintahkan tabib tersebut untuk menuliskan isi surat sesuai dengan kata-kata yang akan ia diktekan secara langsung. Jineon mulai mendiktekan bahwa karena penyakit berat yang dideritanya, ia harus menetap di villa untuk sementara waktu. Ia melanjutkan dikte tentang perjalanannya yang panjang dan meminta usulan mengenai apa yang harus dilakukan untuk langkah berikutnya. Mendengar isi dikte surat yang ganjil tersebut, tubuh Gongsun Myung tiba-tiba menjadi sangat tegang dan merasa ada yang salah. Jineon menyadari perubahan sikap tersebut dan mempertanyakan alasan mengapa tabib itu mendadak berhenti menulis isi suratnya. Gongsun Myung masih berusaha berpura-pura tidak mengerti dengan maksud ucapan Jineon untuk menutupi rasa gugup yang ia rasakan. Secara tiba-tiba Jineon melemparkan sumpit ke arah Gongsun Myung hingga senjata tersebut nyaris melubangi leher sang tabib.
Serangan sumpit tersebut melesat sangat cepat hingga hanya meninggalkan bekas goresan tipis pada bagian leher Gong Sun Myung. Jineon menatap dengan pandangan serius dan memperingatkan bahwa dirinya sekarang bukanlah sosok Lee Jineon yang dahulu lagi. Gong Sun Myung mulai merasa cemas dan terus bertanya-tanya mengenai perubahan drastis pada sikap serta kemampuan tuannya tersebut. Jineon menjelaskan bahwa Sub Dragon Phoenix memang tonik bagi orang sehat, namun menjadi racun mematikan bagi orang sakit sepertinya. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang tabib profesional, Gong Sun Myung seharusnya sangat memahami khasiat dan bahaya dari sub tersebut. Jineon mengungkapkan bahwa ia menyadari tindakan tabib yang diam-diam memeriksa denyut nadinya untuk memastikan kematiannya yang gagal. Lebih lanjut, Jineon menuduh bahwa Gong Sun Myung sudah tidak lagi menyembunyikan niat buruknya untuk menghabisi nyawa sang tuan. Jineon yakin tabib itu tidak bekerja sendiri dan memerintahkannya menuliskan nama dalang yang memberikan perintah pembunuhan tersebut. Gong Sun Myung masih mencoba berakting dengan mempertanyakan mengapa Jineon tega mencurigai pria baik seperti dirinya tanpa bukti. Muak terus bersandiwara, Gong Sun Myung akhirnya menunjukkan sifat aslinya dan mulai merendahkan Jineon yang ternyata memiliki kesadaran. Jineon menyambut kemunculan sifat asli tabib itu, sementara Gong Sun Myung menghina Jineon karena tidak mau mati dengan tenang. Dalam batinnya, Gong Sun Myung berencana membunuh semua pelayan di villa untuk membungkam saksi mata atas perbuatannya nanti. Tanpa suara, Gong Sun Myung mulai mengeluarkan jarum tersembunyi sebagai senjata untuk menyerang Jineon secara mendadak dari dekat. Jineon bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melancarkan pukulan keras tepat ke arah kepala Gong Sun Myung sebelum jarum itu sempat digunakan. Akibat serangan telak tersebut, Gong Sun Myung langsung tewas di tangan Jineon tanpa sempat memberikan perlawanan lebih lanjut. Jineon berdiri di atas mayat sang tabib dan bergumam agar lawan bicaranya tetap fokus saat ia sedang berbicara. Jineon merasakan rasa sakit yang hebat di tangannya dan menyadari bahwa kondisi tubuh barunya saat ini masih sangat lemah serta menyedihkan. Ia bertekad untuk segera memulihkan seluruh kekuatannya agar tidak ada lagi pihak, termasuk kelompok dagang Euna, yang bisa menjadi masalah baginya. Jineon berencana untuk menyelidiki lebih dalam mengenai latar belakang Gong Sun Myung setelah ia berhasil kembali ke kondisi fisik yang prima. Tiba-tiba rasa sakit yang amat sangat menyerang kepala Jineon secara mendadak, membuatnya bertanya-tanya mengenai apa yang sedang terjadi pada dirinya. Satu demi satu potongan ingatan asing mulai membanjiri pikiran Jineon, merasuki kesadarannya secara paksa dan memberikan gambaran masa lalu. Jineon menyadari bahwa kepingan ingatan yang masuk ke dalam kepalanya tersebut adalah milik asli dari pemilik tubuh ini, yaitu Lee Jineon. Setelah berhasil menerima dan memproses seluruh memori tersebut, Jineon tanpa sadar meneteskan air mata karena merasakan kepedihan hidup pemilik tubuh sebelumnya. Ia memahami bahwa Lee Jineon adalah putra pertama yang kaya namun tidak memiliki kecerdasan seperti saudara kedua maupun kekuatan seperti saudara ketiganya. Lee Jineon hanyalah seorang putra sulung yang dipenuhi dengan banyak kekurangan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain dalam keluarga tersebut. Ketidakmampuannya tersebut ia tutupi dengan menghamburkan uang, hingga akhirnya ia terjerumus ke dalam pola hidup yang rusak dan penuh hura-hura. Pada saat Lee Jineon akhirnya menyadari kesalahannya dan berniat untuk berubah, segalanya sudah terlambat karena kondisi hidupnya yang terlanjur hancur. Akibat mengabaikan kesehatan fisiknya selama bertahun-tahun, ia pun diasingkan dan dikirim ke villa terpencil ini untuk menjalani masa pemulihan. Berdasarkan ingatan tersebut, Jineon menyimpulkan bahwa klan utama tidak akan pernah peduli dengan apapun yang terjadi di tempat terpencil ini. Sebelumnya, kendala utama Jineon adalah bereinkarnasi tanpa memiliki memori asli. Namun kini masalah tersebut telah teratasi sepenuhnya. Dengan ingatan yang sudah lengkap, Jineon kini bisa mencurahkan seluruh perhatian dan fokusnya untuk melatih teknik bela diri atau martial arts. Jineon merasa sangat menyayangkan pemilik tubuh sebelumnya yang menyia-nyiakan bakat fisik sehebat ini, padahal ia bisa mencapai tingkat tinggi dengan cepat. Pandangan Jineon tertuju pada tumpukan harta di atas meja dan ia menyadari kekayaan tersebut bisa membantunya membeli berbagai bahan langka. Ia merasa sangat antusias karena bisa membeli semua eliksir yang dibutuhkan untuk mempercepat proses peningkatan kekuatannya secara signifikan. 1 tahun berlalu dengan cepat selagi Jineon menghabiskan setiap harinya untuk berlatih keras dan memperkuat energi di dalam tubuhnya. Seorang pria bernama Mok In Sop dari regu penjaga kelompok dagang Euna tiba di villa membawa surat dan mencari keberadaan Lee Jineon.
Seorang pelayan segera menunjukkan lokasi Jineon yang sedang sibuk berlatih di sebuah area terbuka tidak jauh dari posisi mereka berdiri. Mok In-sop terpaku dan merasa sangat terkejut saat melihat transformasi fisik Jineon yang kini menjadi sangat kekar dan berotot. Jineon membatin bahwa selama setahun ini ia telah berhasil membentuk inti energi dan mengukir berbagai teknik bela diri bertahan hidup ke tubuhnya. Beberapa teknik tingkat tinggi yang telah dikuasainya antara lain adalah Enlightened Mobility Art, Enlightened Body Art, serta langkah cepat Rapid Stride. Ia juga telah mempelajari teknik pengendalian petir yang sangat kuat, yaitu teknik White Lightning 10 Pace Art di dalam tubuh barunya. Sejauh ini, tingkat penguasaan Jineon terhadap teknik petir tersebut telah berhasil mencapai fase keempat atau fourth phase dengan sangat stabil. Meskipun perkembangan kekuatannya berjalan dengan sangat lancar, Jineon merasa bahwa level yang ia capai saat ini masih belum cukup untuk tujuannya. Jineon menyadari bahwa meskipun kekuatannya meningkat pesat, tingkat yang ia capai saat ini masih belum cukup untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Mok In-sop menghampiri Jineon dan menyapa dengan hormat, memperkenalkan dirinya kembali sebagai anggota regu penjaga yang datang membawa pesan. Pria tersebut menjelaskan bahwa kedatangannya jauh-jauh ke villa adalah untuk menyampaikan sebuah pesan penting yang dikirimkan langsung oleh klan utama. Jineon merespons dengan tenang dan meminta Mok In-sop untuk segera memberikan surat tersebut agar ia bisa melihat isinya secara langsung. Mok In-sop merasa sangat terkejut saat melihat Jineon dari dekat. Ia tidak percaya tubuh lemah yang ia kenal dulu kini telah menghilang sepenuhnya. Jineon menegur Mok In-sop yang malah melamun, sambil mengeluhkan tangannya yang terasa pegal karena menunggu surat tersebut diberikan. Setelah menerima surat itu, Jineon segera membuka dan membaca baris demi baris pesan yang dikirimkan oleh keluarganya dari klan utama. Surat tersebut mengabarkan bahwa ayah Jineon tiba-tiba pingsan dan kini kondisinya melemah hingga harus terbaring di tempat tidur. Jineon merasa bingung sekaligus sedikit kesal karena isi surat tersebut sangat singkat dan tidak menjelaskan alasan medis mengapa ayahnya bisa jatuh sakit. Mok In-sop menjelaskan bahwa kemungkinan besar kondisi ayahnya menurun akibat tekanan dari klan Ouyang terkait masalah biaya upeti perlindungan. Ia menambahkan bahwa biaya yang diminta oleh klan Ouyang terus membengkak setiap saat hingga kini sudah mencapai tahap yang tidak tertahankan lagi. Jineon mempertanyakan dasar kenaikan biaya tersebut, terutama apakah klan Ouyang telah melakukan sesuatu yang setimpal untuk menaikkan harga jasanya. Mok In-sop merasa sangat kesal dan menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak melakukan apapun. Bahkan ia menyebut mereka sebagai anjing-anjing nakal. Ia bercerita bahwa saat Sekte Little Deity memaksakan pajak perdagangan baru-baru ini, klan Ouyang justru bersikap tidak acuh dan enggan membantu. Klan Ouyang hanya memberikan alasan klise dan tetap menolak untuk bertindak nyata meskipun kelompok dagang Euna sedang berada dalam posisi sulit. Kapten penjaga mereka pun tidak berdaya untuk melayangkan protes karena pengaruh besar yang dimiliki oleh sosok bernama Ouyang Hu. Mendengar nama itu, Jineon teringat bahwa Ouyang Hu adalah sosok yang cukup terkenal dan memiliki reputasi kuat di dunia persilatan Jiangnu. Jineon menyimpulkan bahwa Ouyang Hu pasti merasa kelompok dagang keluarganya berada di bawah kendalinya sehingga ia bisa bertindak semena-mena. Jineon kemudian menawarkan solusi dengan bertanya apakah masalah keluarga ini akan selesai jika ia sendiri yang menangani urusan dengan klan Ouyang. Mok In-sop mengungkapkan bahwa sebenarnya ada alasan lain yang lebih krusial di balik jatuhnya kondisi kesehatan ayah Jineon saat ini. Penyebab utamanya adalah pertarungan pedang yang terjadi antara saudara kedua dan ketiga, yang disaksikan langsung oleh ayah mereka hingga ia pingsan. Jineon menebak bahwa ayahnya jatuh sakit murni karena rasa marah yang meledak melihat anak-anaknya bertikai, dan hal itu dibenarkan oleh Mok In-sop. Jineon menghela napas panjang, tidak habis pikir mengapa saudara-saudaranya berani bertarung menggunakan pedang tepat di hadapan ketua kelompok dagang. Mok In-sop mencoba menenangkan Jineon dengan mengatakan bahwa masalah ini tidak akan menyeretnya dan ia tidak perlu merasa khawatir. Namun, Jineon dengan tegas menolak untuk tinggal diam dan memutuskan bahwa ia harus mengambil tindakan atas kekacauan yang terjadi di keluarganya. Mok In-sop terkejut mendengar pernyataan tersebut, sementara Jineon meminta pria itu untuk menyimpan kembali surat yang dibawanya tadi. Jineon menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia akan pergi sendiri untuk menemui ayahnya dan menyelesaikan masalah yang sedang melanda klan mereka. Setelahnya, Mok In-sop segera kembali ke kediaman utama kelompok dagang Euna untuk melaporkan perubahan aneh pada diri Jineon kepada rekan-rekannya. Dengan penuh semangat,
Mokinsop meyakinkan mereka bahwa Jineon telah berubah total menjadi seorang ahli bela diri dengan kondisi fisik yang luar biasa. Namun, rekan-rekan Mokinsop justru tertawa terbahak-bahak dan tidak percaya bahwa tuan muda yang mereka kenal tidak berguna itu bisa menjadi martial artist. Salah satu rekan bahkan mengejek Jineon dengan sebutan Master Kamar Tidur dan merasa dirinya lebih hebat jika Jineon benar-benar menjadi petarung. Mereka menganggap cerita itu lelucon yang tidak masuk akal dan lebih memilih percaya jika wakil kapten mereka tiba-tiba memiliki seorang kekasih. Han Yop, sang wakil kapten regu penjaga, muncul dan memastikan bahwa Jineon memang telah mendapatkan kembali kesehatan fisiknya yang sempat hilang. Han Yop menambahkan bahwa sejak kecil Jineon sebenarnya memang selalu memiliki potensi fisik yang bagus untuk menjadi seorang ahli bela diri. Saat ditanya mengenai jadwal kepulangan Jineon, Mokinsop mengaku tidak yakin namun mengetahui bahwa tuan mudanya itu akan datang seorang diri. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang mengumumkan kedatangan Jineon, yang langsung dibenarkan oleh Mokinsop bahwa momennya adalah sekarang. Meski ada yang enggan, Han Yop memerintahkan seluruh penjaga untuk segera bergerak menyambut Jineon demi menghormati sosok yang telah memberi mereka penghidupan. Wosung, yang kini menempati tubuh Jineon, melangkahkan kakinya masuk ke dalam kediaman utama kelompok dagang Euna untuk pertama kalinya. Sambil melihat sekeliling, ia merasa takjub karena skala markas kelompok dagang Euna ternyata jauh lebih besar daripada cerita yang pernah ia dengar. Ia menyadari bahwa sosok Lee Jin-eon bukanlah orang sembarangan dan terlahir di tengah keluarga yang sangat kaya serta terpandang. Jineon segera memerintahkan pelayan untuk beristirahat karena ia berniat untuk langsung pergi menemui ayahnya tanpa perlu ditemani lagi. Namun, saat terus berjalan masuk, ia sempat merasa heran karena merasa tidak ada satu orang pun yang muncul untuk menyambut kedatangannya. Langkah kaki beberapa orang yang mendekat seketika mengalihkan perhatian Jineon saat ia sedang berjalan di area kediaman. Rombongan tersebut ternyata adalah regu penjaga yang datang untuk memberikan salam hormat atas kepulangan Jineon dengan selamat. Han Yop, sang wakil kapten regu penjaga, maju ke depan untuk menyapa dan memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Jineon. Han Yop memuji kondisi Jineon yang terlihat sangat bugar dan berubah drastis hingga hampir tidak bisa dikenali lagi dari sebelumnya. Tail merasa kesal dalam hati dan menganggap Han Yop tidak punya harga diri karena bersikap sopan pada Jineon yang sering meremehkan mereka. Secara mengejutkan, Jineon membalas sambutan itu dengan sangat sopan dan berterima kasih kepada semua penjaga yang telah hadir menyambutnya. Para penjaga terdiam karena sangat terkejut mendengar ucapan terima kasih dari Jineon, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di masa lalu. Mokinsop menegaskan kembali bahwa Jineon memang sudah berubah, sementara Tail merasa suasana di kediaman itu mendadak menjadi terasa sangat asing. Tail mulai merasakan aura yang berbeda dari Jineon, di mana sosok tuan mudanya itu kini tidak lagi terlihat seperti musuh melainkan rekan. Han Yop menginformasikan bahwa ia sudah memberitahu pemimpin kelompok mengenai kedatangan Jineon dan menawarkan diri untuk mengantarkannya menemui sang ayah. Langkah mereka terhenti ketika muncul seseorang yang tiba-tiba datang dan menyapa Jineon dengan nada bicara yang meremehkan. Orang itu adalah Lee Jaeon, putra ketiga keluarga tersebut, yang langsung mengejek Jineon dengan sebutan mesum di depan para penjaga. Jineon hanya terdiam menanggapi ejekan tersebut. Namun Jaeon merasa ekspresi wajah kakaknya itu kini terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Jaeon terus memprovokasi karena merasa heran melihat Jineon yang sekarang sudah memiliki keberanian untuk menatap balik matanya dengan tenang. Melihat situasi yang mulai memanas, Han Yop merasa cemas karena khawatir Jineon akan kembali menjadi sasaran amarah dan dihajar oleh Jaeon. Han Yop mencoba menengahi dengan mengatakan bahwa pertemuan kedua saudara ini seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi mereka berdua. Jaeon yang merasa terganggu langsung menamparkan Han Yop karena dianggap berani menyentuh tangannya dan mencampuri urusan keluarga tanpa izin. Jaeon membentak Han Yop dan mempertanyakan keberanian wakil kapten itu yang dianggapnya sudah mulai tidak tahu diri karena membela Jineon. Dengan nada mengancam, Jaeon bersiap memberikan pelajaran keras kepada Han Yop agar sang wakil kapten tidak berani menatap matanya lagi. Tanpa peringatan atau basa-basi, Jineon langsung melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Jaeon hingga adiknya itu terpental. Jaeon tersungkur dan merasa sangat kebingungan karena tidak menyangka kakak yang selama ini lemah berani menyerangnya secara fisik. Jineon berdiri dengan tenang dan mengatakan bahwa awalnya ia merasa cukup bersemangat saat melakukan perjalanan pulang menuju kediaman ini.
Jineon kemudian mencengkeram bahu Jaeon dengan sangat kuat hingga adiknya itu meringis kesakitan dan memakinya dengan sebutan bajingan gila. Jineon merasa sedikit kesal dengan ucapan kasar tersebut dan memperingatkan Jaeon agar menunjukkan rasa hormat dengan memanggilnya kakak. Di saat keributan itu terjadi, putra kedua keluarga Euna yang bernama Lee Hwa-eon kebetulan sedang melintas dan menyaksikan kejadian tersebut. Hwa-eon bertanya mengenai apa yang sedang terjadi, lalu Han Yop menjelaskan bahwa sedang ada perdebatan antara putra pertama dan putra ketiga. Karena mengira Jineon yang sedang dalam bahaya, Hwa-eon merasa sangat cemas dan menyalahkan para penjaga yang tidak segera melerai mereka. Hwa-eon langsung bergegas menuju lokasi keributan dengan maksud untuk menolong Jineon dari kemungkinan intimidasi yang dilakukan oleh Jaeon. Namun, langkah Hwa-eon seketika terhenti karena merasa sangat terkejut saat melihat situasi yang terjadi justru berbanding terbalik dari bayangannya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jineonlah yang justru sedang mendominasi dan terlihat seperti sedang merundung Jaeon habis-habisan. Setelah keributan mereda, mereka pindah ke sebuah ruangan di mana Jaeon terlihat sedang menerima hukuman dari Jineon. Hwa-eon menyapa Jineon dan mengakui bahwa kondisi fisik kakaknya itu terlihat sangat baik setelah kembali dari rumah perlindungan. Jineon menjawab dengan singkat dan tenang bahwa keadaannya memang baik-baik saja saat ini. Perhatian Jineon kemudian teralihkan pada luka yang ada di tangan Hwa-eon dan menanyakan apakah Jaeon yang melakukannya. Hwa-eon mencoba merendah dan mengatakan bahwa luka tersebut bukanlah masalah besar yang perlu dikhawatirkan oleh Jineon. Tanpa ragu, Jineon langsung melayangkan tamparan keras kepada Jaeon sebagai bentuk hukuman atas tindakan kasarnya pada saudara sendiri. Jineon memperingatkan Jaeon dengan tegas agar tidak lagi berani mengayunkan pedang kepada kakaknya jika tidak ingin dihajar habis-habisan. Jaeon hanya bisa tertunduk pasrah dengan wajah yang sudah babak belur setelah menerima pukulan bertubi-tubi dari Jineon. Dalam hatinya, Jaeon merasa sangat heran dan bingung bagaimana Jineon yang dulu sangat lemah tiba-tiba bisa menjadi sekuat ini. Hwa-eon juga merasa takjub karena biasanya Jineon hanya bisa menghindar, namun sekarang ia justru mampu memberi pelajaran pada Jaeon. Hwa-eon merasa instingnya benar bahwa Jineon telah menjadi orang yang berbeda, dan hal itu pun langsung dibenarkan oleh Jineon. Jineon kemudian beralih memperhatikan sebuah gulungan berisi daftar pekerja yang akan ia bawa ke konferensi penting besok pagi. Di dalam gulungan tersebut, ia menemukan nama Gong Sun Myung beserta identitas orang yang telah merekomendasikan pria itu bekerja di sana. Jineon membatin bahwa awalnya ia penasaran, namun sekarang ia merasa sudah mendapatkan jawaban mengenai siapa dalang di balik rekomendasi tersebut. Ia menyadari bahwa sosok bernama Ouyang Hu adalah orang yang merekomendasikan seluruh pekerja, mulai dari regu penjaga hingga penjaga gerbang. Ekspresi Jineon mendadak berubah sangat serius sambil bertanya apakah Hwa-eon atau Jaeon ada yang menjalin kerjasama dengan klan Ouyang. Mendengar pertanyaan yang sangat tiba-tiba dan sensitif itu, kedua adiknya seketika terdiam dan tampak sangat terkejut. Hwa-eon dan Jaeon langsung membantah keras tuduhan itu karena menganggap kerjasama dengan klan musuh adalah hal yang konyol. Jaeon bahkan bersumpah lebih baik mati daripada melihat klan lain mengambil alih bisnis berharga yang sudah susah payah dibangun ayah mereka. Jineon merasa lega mendengar jawaban itu karena dengan begitu ia tidak perlu sampai harus membunuh kedua adiknya sendiri. Jineon kemudian memastikan apakah para petinggi kelompok dagang juga akan menghadiri konferensi yang dijadwalkan berlangsung besok. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Hwa-eon, Jineon memutuskan bahwa dirinya juga harus hadir dalam pertemuan besar para petinggi tersebut. Jineon langsung beranjak pergi meninggalkan ruangan, membuat Hwa-eon merasa heran dan bertanya-tanya kemana tujuan kakaknya itu selanjutnya. Hwa-eon dan Jaeon masih merasa tidak percaya dan terus memikirkan kejadian luar biasa apa yang sebenarnya menimpa Jineon di rumah perlindungan. Han Yop mengantar Jineon menuju kamar ayahnya dan memberikan pengumuman kepada pemimpin kelompok bahwa putra tertuanya telah datang berkunjung. Jineon pun melangkah masuk ke dalam kamar dan mendapati sosok ayahnya yang sedang terbaring dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Lee Seong-min, sang pemimpin kelompok dagang, menyapa kedatangan putra pertamanya itu dengan suara yang terdengar kurang bertenaga. Seong-min sempat mempertanyakan keributan yang terjadi di luar tadi, namun Jineon menjawabnya dengan tenang bahwa itu bukan masalah besar. Jineon menyampaikan rasa prihatinnya setelah mendengar bahwa ayahnya jatuh sakit akibat beban stres yang terlalu berat selama ini. Seong-min meraba wajah Jineon dengan penuh keheranan karena merasa wajah dan aura putranya itu kini tampak sangat jauh berbeda.
Meski merasa ada yang aneh, Seongmin akhirnya tersenyum lega melihat Jineon bisa kembali pulang dalam keadaan yang sangat sehat. Wosung merasakan sebuah sensasi emosional yang asing karena selama ini ia tumbuh besar tanpa pernah merasakan kasih sayang orang tua. Dalam ingatan asli Lee Jin-eon, sosok ayahnya seharusnya adalah seorang pria yang memiliki tubuh besar dan berwibawa tinggi. Wosung merasa terenyuh sekaligus heran melihat kondisi ayahnya yang sekarang sudah menjadi sangat kurus dan terlihat sangat rapuh. Jineon kemudian menenangkan ayahnya agar tidak perlu merasa khawatir lagi mengenai segala permasalahan yang sedang dihadapi kelompok dagang. Ia berjanji akan membereskan semua penyebab stres ayahnya secara tuntas, yang membuat Seongmin merasa sedikit bingung dengan perkataan tersebut. Jineon hanya tersenyum misterius sambil menyembunyikan rencana besarnya, sementara ayahnya terus bertanya-tanya dalam hati mengenai makna senyuman tersebut. Keesokan harinya, suasana riuh menyelimuti aula saat orang-orang berkumpul untuk menghadiri konferensi besar yang diadakan oleh kelompok dagang Euna. Ouyang Hu yang menjabat sebagai ketua regu penjaga sekaligus master klan Ouyang turut hadir di tengah pertemuan tersebut. Seorang peserta konferensi berbisik kepada Ouyang Hu mengenai kehadiran Jineon, putra sulung keluarga yang kini berada di sana. Ouyang Hu mulai membicarakan sosok Jineon yang turut berpartisipasi dalam pertemuan penting kelompok dagang tersebut. Ouyang Hu bertanya-tanya dalam hati mengenai alasan kehadiran Jineon yang tiba-tiba muncul di aula konferensi. Sambil menyeringai, Ouyang Hu menduga bahwa Jineon sedang merasa khawatir akan posisi dan pengaruhnya di dalam kelompok dagang. Huaon selaku pimpinan rapat bertanya kepada seluruh hadirin mengenai pendapat lain sebelum ia memutuskan untuk beralih ke agenda berikutnya. Ouyang Hu mengangkat tangan untuk memberikan rekomendasi penjaga baru bagi Jineon yang baru saja kembali ke kelompok dagang. Para hadirin mulai berbisik mencibir pengaruh klan Ouyang yang sudah mendominasi hampir setengah dari anggota kelompok dagang Euna. Ouyang Hu dengan sengaja melempar benda keras ke arah meja hingga memecahkan gelas milik orang-orang yang sedang berbisik. Ouyang Hu berdalih bahwa tangannya tergelincir sambil memberikan permintaan maaf yang tidak tulus kepada orang-orang yang ia ancam. Ouyang Hu kembali menantang audiens dengan nada arogan, menanyakan apakah ada orang lain yang berani menanggapi saran rekomendasinya. Secara mengejutkan, Jineon mengangkat tangannya untuk memotong pembicaraan Ouyang Hu di hadapan seluruh peserta konferensi. Jineon secara terbuka menyatakan bahwa dirinya memiliki sebuah komplain besar yang ingin disampaikan langsung dalam pertemuan umum tersebut. Sambil berjalan mendekat, Jineon memberikan rekomendasi balasan yaitu pemecatan segera terhadap ketua regu Ouyang Hu dari jabatannya. Semua orang di aula terkejut mendengar usulan Jineon, menganggapnya sebagai candaan karena mengabaikan jasa Ouyang Hu dalam menjaga keamanan. Ouyang Hu tertawa lebar meski raut wajahnya menunjukkan kekesalan mendalam setelah mendengar dirinya diancam akan dipecat. Ouyang Hu mengejek Jineon dengan mengatakan bahwa ingatan sang tuan muda mungkin terganggu akibat terlalu lama terbaring sakit. Jineon tidak terpancing emosi dan hanya membalas ejekan tersebut dengan seringaian tipis yang penuh arti di depan Ouyang Hu. Tanpa peringatan, Jineon melancarkan sebuah pukulan sangat keras ke arah lantai yang seketika menghancurkan area di sekitarnya. Ouyang Hu terdiam membisu selama beberapa saat setelah melihat demonstrasi kekuatan fisik yang tidak terduga dari sang tuan muda. Jineon menegaskan kembali kekuasaannya bahwa kelompok dagang Euna adalah miliknya, mengingatkan Ouyang Hu yang mulai bersikap melampaui batas. Teringat percakapan sebelumnya, Huaon sempat mempertanyakan niat Jineon yang menghadiri pertemuan umum hanya untuk memecat kapten penjaga. Huaon berpendapat bahwa mereka hanyalah kelompok dagang yang seharusnya tidak ikut campur dalam urusan para praktisi bela diri. Jineon bertanya kepada Huaon mengenai nasib seorang praktisi bela diri di Jiangnu jika mereka sampai diremehkan oleh pihak lain. Jineon menjelaskan bahwa siapapun yang membuat asumsi rendah terhadap kekuatan lawan akan berakhir kalah atau dilahap habis. Jineon meminta Huaon memperhatikan situasi Euna yang kini perlahan mulai dikuasai oleh pengaruh orang-orang dari luar klan mereka. Huaon menyadari kebenaran ucapan kakaknya setelah menyadari betapa banyaknya anggota klan Ouyang yang kini menyusup ke dalam kelompok. Jineon menenangkan Huaon dan berjanji bahwa sebagai kakak, dialah yang akan turun tangan langsung untuk membereskan masalah tersebut. Kembali ke masa kini, Huaon terkejut melihat cara kakaknya mengatasi masalah yang ternyata melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Anggota keluarga Ouyang segera menghunus pedang mereka dan memprotes kekacauan yang baru saja dibuat oleh Jineon di aula.
Ouyang Hu dalam hatinya menganggap Jineon sudah gila dan mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh pembuat onar tersebut. Han Yop dan penjaga Euna lainnya ikut menghunus pedang untuk melindungi Jineon sambil meminta sang tuan muda untuk segera mundur. Jineon justru setuju dengan ucapan mereka dan menganggap tindakan para penjaga klan Ouyang tadi memang sangat kurang ajar. Jineon memperingatkan bahwa mereka yang berani mengacungkan pedang kepada majikannya sendiri sebenarnya sedang menggali liang kubur mereka sendiri. Jineon berkata akan memberikan kompensasi kepada kapten penjaga atas rasa tidak enak hati yang muncul akibat situasi panas tersebut. Sambil menyeringai, Jineon menjelaskan bahwa kompensasi yang dimaksud adalah untuk mengacaukan rencana pensiun tenang yang telah disusun Ouyang Hu. Jineon membongkar kejahatan Ouyang Hu yang menyuruh tabib Gongsun Miung untuk membunuhnya saat ia sedang pergi menjalani masa pemulihan. Jineon mengungkap rencana licik Ouyang Hu yang ingin mengadu domba saudara-saudaranya agar terjadi pertumpahan darah demi memudahkan pengambil alihan kekuasaan. Jineon juga menuding tindakan Ouyang Hu sebagai penyebab utama mengapa sang ayah kini hanya bisa terbaring lemah tak berdaya. Tujuan akhir Ouyang Hu adalah menguasai kelompok dagang Euna sepenuhnya tanpa harus bersusah payah setelah menyingkirkan semua ahli waris sah. Ouyang Hu tertawa terbahak-bahak dan menyebutkan bahwa semua tuduhan yang dilontarkan oleh Jineon hanyalah sebuah delusi belaka. Jineon membalas bahwa nasib Ouyang Hu mulai hancur saat Gongsun Miung gagal membunuhnya dan justru tewas di tangan Jineon sendiri. Ouyang Hu terkejut mendengar kabar kematian Gongsun Miung, sementara Jineon mengejek bahwa ia membunuh tabib itu hanya dengan satu serangan. Jineon menyindir kerja keras Ouyang Hu yang sia-sia dan menuntut ganti rugi atas segala kerusakan yang telah ditimbulkan oleh klan tersebut. Amarah Ouyang Hu akhirnya meledak dan ia segera bersiap melancarkan serangan mematikan ke arah Jineon yang dianggapnya sangat arogan. Sambil menerjang, Ouyang Hu berteriak menantang Jineon apakah sang tuan muda memiliki permintaan terakhir sebelum ia menghabisinya. Jineon secara mengejutkan menangkis serangan tersebut dengan adu tinju yang menciptakan benturan kekuatan dahsyat hingga mengguncang area sekitar. Ouyang Hu terkejut menyadari Jineon menggunakan teknik lightning energy dan tidak menyangka bahwa sang tuan muda telah mempelajari ilmu bela diri. Anggota keluarga Ouyang lainnya turut terperangah melihat Jineon mampu menahan serangan kapten mereka dengan kekuatan bela diri yang nyata. Jineon dengan santai menyindir etika Ouyang Hu yang berani menyerang seseorang yang baru saja bangkit dari masa pemulihan kesehatan. Sambil menyeringai, Jineon menantang Ouyang Hu untuk menjadikan pertarungan mereka sebagai sebuah duel resmi agar tidak menjadi masalah hukum. Kemarahan Ouyang Hu semakin memuncak karena ia menganggap Jineon hanyalah anak ingusan yang baru saja belajar teknik bela diri dasar. Ouyang Hu akhirnya menyatakan di hadapan seluruh regu penjaga dan klan Ouyang bahwa ia menerima tantangan duel resmi tersebut. Setelah membuat pernyataan resmi, Ouyang Hu bertanya dengan nada menantang apakah hal tersebut sudah cukup bagi Jineon. Jineon menegaskan bahwa duel ini belum cukup dan menuntut agar pertarungan mereka diubah menjadi duel hidup dan mati. Ouyang Hu mengakui bahwa Jineon mungkin belajar di sekte luar biasa yang meningkatkan kemampuannya secara drastis dalam waktu singkat. Sambil melesat dengan pedangnya, Ouyang Hu bersumpah akan menunjukkan perbedaan besar dalam hal pengalaman bertarung kepada Jineon. Jineon dengan lincah menghindari serangan pedang tersebut sambil mengejek balik pernyataan Ouyang Hu mengenai masalah pengalaman. Ouyang Hu terkejut saat Jineon tiba-tiba sudah bersiap melakukan serangan balik tepat setelah ia meremehkan pengalaman sang tuan muda. Jineon mendaratkan pukulan telak ke perut Ouyang Hu sambil menghina bahwa kemampuan lawan masih terlalu jauh di bawahnya. Ouyang Hu terpental ke udara hingga memuntahkan darah, sambil meratapi kekuatan luar biasa yang tidak ia duga sebelumnya. Jineon terus merangsek maju dan berjanji akan menunjukkan kepada Ouyang Hu seperti apa sebenarnya perbedaan pengalaman yang sejati. Jineon melesat dengan kecepatan tinggi untuk mendekati posisi Ouyang Hu yang masih melayang di udara akibat hantaman sebelumnya. Jineon kembali melancarkan tinju kerasnya yang memaksa Ouyang Hu untuk bertahan sekuat tenaga meski posisinya sudah terpojok. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Jineon, membuat Ouyang Hu tidak memiliki kesempatan untuk membalas dan hanya bisa terus menangkis. Ouyang Hu mulai merasa ada yang aneh karena gerakan Jineon sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang baru belajar bela diri. Ouyang Hu merasa sedang berhadapan dengan seorang master bela diri veteran yang telah mengasah kemampuannya selama bertahun-tahun. Dalam upaya terakhirnya, Ouyang Hu melapisi pedangnya dengan aura dan mengaktifkan teknik andalannya yang disebut Three Form Sword Art.
Para pengikut klan Ouyang bersorak antusias karena yakin bahwa teknik rahasia kapten mereka akan segera mengakhiri perlawanan Jineon. Ouyang Hu melancarkan serangan pedang terkuatnya, namun Jineon berhasil menghindarinya dengan gerakan yang sangat tenang dan presisi. Ouyang Hu sangat terkejut saat menyadari Jineon sudah berpindah posisi ke titik butanya dan siap meluncurkan serangan pamungkas. Jineon memusatkan seluruh kekuatannya pada kepalan tinjunya sambil mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir kepada Ouyang Hu. Pukulan telak mendarat di dagu Ouyang Hu hingga tubuhnya menghantam atap bangunan dan seketika mengakhiri nyawa ketua penjaga tersebut. Seluruh orang yang hadir di aula terdiam membisu menyaksikan pemandangan mengerikan di mana Ouyang Hu telah tewas dalam satu serangan. Guncangan dari pertarungan hebat di aula tersebut bahkan terasa hingga ke kamar tempat ayah Jineon sedang beristirahat. Tabib yang sedang berjaga di samping tempat tidur bertanya-tanya dengan heran mengenai suara keributan besar yang baru saja terjadi. Seongmin menyadari bahwa putra sulungnya telah mempelajari ilmu bela diri setelah merasakan getaran energi dari arah aula konferensi. Jineon berdiri tegak sambil menatap dingin ke arah jasad Ouyang Hu yang sudah terkapar tidak bernyawa di lantai aula. Anggota keluarga Ouyang lainnya langsung diliputi kecemasan dan histeris saat melihat kapten mereka telah tewas mengenaskan. Rasa takut mereka berubah menjadi kemarahan besar saat menatap Jineon dan memakinya sebagai bocah sialan yang telah membunuh pemimpin mereka. Jineon tidak gentar sedikitpun dan justru menantang balik mereka apakah ada orang lain yang ingin merasakan hajarannya juga. Salah satu anggota klan Ouyang menyatakan bahwa duel tersebut tidak memiliki aturan resmi yang mengikat bagi klan mereka. Ia memperingatkan bahwa klan Ouyang tidak akan tinggal diam dan akan segera menuntut balas dendam kepada kelompok dagang Euna. Jineon menanggapi ancaman tersebut dengan santai dan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak berniat lari dari tanggung jawab. Jineon menegaskan prinsipnya bahwa ia akan membalas kebaikan dengan kebaikan, namun akan membalas dendam dengan setimpal pula. Jineon secara resmi mengambil alih tanggung jawab penuh atas masalah ini agar kelompok dagang Euna tidak ikut terseret konflik. Huaon merasa sangat khawatir dan memperingatkan kakaknya bahwa mengambil tanggung jawab sendirian adalah tindakan yang sangat berbahaya. Jineon mengumumkan kepada semua orang bahwa kelompok dagang Euna adalah milik keluarganya dan seluruh regu penjaga yang setia. Ia juga menekankan bahwa kelompok ini adalah milik para pekerja terampil yang selama ini telah tulus merawat dan mendukungnya. Jineon menegaskan bahwa kelompok dagang Euna tidak akan pernah membiarkan diri mereka dipermainkan oleh orang-orang licik seperti klan Ouyang. Jineon secara resmi memecat seluruh anggota klan Ouyang dari kelompok dagang Euna dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Para pekerja dan anggota kelompok dagang Euna lainnya merasa takjub serta kagum melihat keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Jineon. Orang-orang dari keluarga Ouyang hanya bisa menatap Jineon dengan penuh amarah yang terpendam sebelum mereka meninggalkan lokasi. Sambil beranjak pergi, mereka memberikan peringatan terakhir yang bernada sinis mengenai nasib keberuntungan kelompok dagang tersebut ke depannya. Mokin Sop yang hendak bersorak kegirangan segera dihentikan oleh Han Yop agar tidak bertindak ceroboh di situasi yang masih tegang. Han Yop menegur rekannya bahwa mereka seharusnya merasa malu karena sebagai penjaga hanya bisa diam menonton tuannya bertarung sendirian. Jineon kemudian memanggil Huaon dengan sebutan barunya sebagai kepala administrator untuk membicarakan langkah strategis selanjutnya bagi kelompok. Jineon meminta Huaon untuk segera membelikan eliksir sebagai sarana pendukung kekuatannya dalam mengemban tanggung jawab besar yang baru diambilnya. Huaon menyetujui permintaan tersebut dan berjanji akan menyiapkan eliksir dengan kualitas terbaik demi mendukung pemulihan dan kekuatan kakaknya. Huaon mengingatkan bahwa mulai sekarang Jineon akan sangat sibuk untuk mengurus pembelian eliksir hingga proses perekrutan penjaga baru. Jineon menutup pembicaraan dengan menyatakan bahwa ia sudah memiliki rencana mengenai siapa saja orang yang akan ia rekrut menjadi penjaga. Beberapa hari sebelumnya, tepat pada hari Li Jin Eon resmi bergabung dengan kelompok dagang Euna. Jin Eon sedang berjalan santai ditemani oleh wakil Kapten Han Yop di area sekitar. Jin Eon membuka percakapan dengan menanyakan apakah Han Yop sudah sempat menyantap makanannya hari ini. Han Yop menjawab bahwa ia belum makan karena sudah mulai bekerja keras sejak waktu subuh. Sambil tersenyum sinis, Jin Eon memperhatikan anggota keluarga Ouyang yang justru sedang bersantai saat jam kerja. Ia merasa geram melihat mereka hidup nyaman menggunakan uang orang lain dan berniat menyingkirkan mereka semua. Jin Eon mulai berpikir bahwa ia harus segera mencari orang-orang baru untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan. Kembali ke masa sekarang,
Jin Eon melangkah masuk ke sebuah tempat perjudian untuk menjalankan rencana selanjutnya. Kehadirannya mendadak memicu keributan karena orang-orang mengenalnya sebagai si pembuat onar dari kelompok dagang Eona. Jin Eon mengabaikan tatapan sinis dan bisikan orang-orang di sekitarnya tanpa memberikan tanggapan sedikitpun. Para penjudi berbisik menyangka Jin Eon sudah mati, lalu mulai bertaruh berapa banyak uang yang akan dihabiskannya. Tanpa memedulikan suasana gaduh di lantai bawah, Jin Eon langsung menuju lantai teratas untuk menemui seseorang. Penjaga di sana menyambutnya dengan ramah sekaligus mengejek, menanyakan apakah ia datang untuk mendonasikan hartanya lagi. Jin Eon membalas dengan ancaman dingin agar penjaga itu tidak menyentuhnya dan segera membukakan pintu ruangan. Ia akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk menemui sosok yang memang telah ia cari sejak awal. Jin Eon bertemu dengan Chul Myung-ho, si rubah beracun, yang menyambutnya dengan komentar mengenai kondisi pemulihan tubuhnya. Dua pengawal kembar bernama Yu Jin-bok dan Yu Myung-bo juga memberikan salam formal kepada Jin Eon. Myung-ho berpura-pura baik dengan menegur pengawalnya karena tidak menanyakan kabar Jin Eon yang sudah lama absen. Setelah kedua pengawalnya meminta maaf, Myung-ho terus bersandiwara dengan menyebut Jin Eon sebagai teman dekatnya. Dalam hati, Jin Eon menyadari bahwa hubungan pertemanan mereka sebenarnya penuh dengan kekerasan dan pemerasan sepihak. Ia merasa definisi pertemanan di kalangan anak muda saat ini sudah sangat melenceng dan aneh. Myung-ho mulai memancing Jin Eon untuk berjudi lagi karena ia sudah kehabisan sumber uang selama Jin Eon sakit. Dengan nada berlebihan, Myung-ho menawarkan sambutan besar untuk merayakan kembalinya tuan muda kelompok dagang Euna tersebut. Melihat Jin Eon hanya diam membisu, Myung-ho merasa diabaikan dan mulai mempertanyakan sikap tenang tamunya itu. Jin Eon akhirnya menjawab singkat bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting saat ini. Secara rahasia, Jin Eon sebenarnya sedang menimbang-nimbang apakah ia harus membunuh Myung-ho atau membiarkannya tetap hidup. Ia menyadari bahwa target aslinya bukanlah Myung-ho, melainkan dua pengawal kembar berbakat yang berdiri di belakangnya. Jin Eon merasa si kembar itu terlalu berharga jika hanya menjadi preman rendahan di bawah perintah Myung-ho. Setelah membuat keputusan bulat, Jin Eon langsung menginterupsi pembicaraan Myung-ho dengan nada yang sangat serius. Dengan senyum tenang, Jin Eon meminta Myung-ho untuk segera menyerahkan kunci gudang miliknya saat itu juga. Myung-ho terkejut dan bingung mendengar permintaan tersebut, lalu menawarkan uang sebagai ganti dari kunci gudang. Jin Eon setuju untuk mengambil uangnya saja, namun dengan jumlah yang sesuai dengan perhitungan pribadinya. Ia mulai merinci kerugiannya, mulai dari uang judi, bunga, hasil pemerasan, hingga biaya pengobatannya selama ini. Total yang diminta Jin Eon adalah 1.100 nyang, jumlah yang menurutnya sangat adil bagi mereka berdua. Myung-ho tertawa terbahak-bahak mendengar hitungan Jin Eon dan menganggap permintaan itu hanyalah sebuah lelucon konyol. Ia menjelaskan bahwa isi gudang tersebut jauh lebih berharga, karena terdapat tumpukan perhiasan, emas, serta perak. Sambil menekan Jin Eon, Myung-ho menegaskan bahwa tidak ada satupun barang di dalam gudang itu yang menjadi miliknya. Myung-ho menawarkan pinjaman uang saja daripada kunci gudang, sembari heran dengan perubahan sikap Jin Eon yang tiba-tiba. Jin Eon kembali terdiam, tidak memedulikan ocehan Myung-ho yang mulai kehilangan kesabaran di depannya. Myung-ho merasa sangat kesal karena terus-menerus diabaikan oleh seseorang yang ia anggap lebih lemah darinya. Ia menuduh Jin Eon menjadi gila setelah sakit, karena berani datang dengan wajah murung dan menuntut kunci gudang. Dengan penuh emosi, Myung-ho membentak dan mengingatkan Jin Eon tentang siapa sebenarnya sosok berkuasa di tempat itu. Myung-ho menantang Jin Eon dan mempertanyakan apakah ia sudah bosan hidup sehingga berani bersikap tidak sopan. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menahan Jin Eon dan memberinya beberapa pukulan agar sadar dari kegilaannya. Jin-bok segera bergerak maju dan mencengkeram Jin Eon sesuai dengan perintah yang diberikan oleh tuannya. Jin Eon merasa kesal karena niat baiknya untuk bicara secara tenang justru tidak dihiraukan oleh pihak lawan. Dengan satu gerakan kuat, Jin Eon melempar tubuh Jin-bok hingga menembus dinding ruangan tersebut. Melihat saudaranya tumbang, Myung-bo segera bergerak maju untuk melancarkan serangan balasan kepada Jin Eon. Jin Eon dengan cepat mematahkan kaki Myung-bo, membuatnya kehilangan tumpuan dalam sekejap mata. Akibat serangan telak pada bagian kaki tersebut, Myung-bo langsung ambruk dan tidak mampu menjaga keseimbangannya. Meski menderita luka yang cukup parah, si kembar tetap berusaha keras untuk bangkit kembali dan bertarung.
Jin Eon merasa cukup terkejut melihat ketangguhan fisik mereka yang masih sanggup berdiri setelah terkena serangannya. Ia memperhatikan bahwa meski tulang kaki mereka sudah patah, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka. Daya juang yang ditunjukkan oleh si kembar membuat Jin Eon mengakui bahwa mereka memang petarung yang luar biasa. Kedua pengawal tersebut kemudian mengumpulkan sisa tenaga mereka untuk menyerang Jin Eon secara bersama-sama. Namun, Jin Eon tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka, membuat serangan kombinasi si kembar meleset sepenuhnya. Tanpa disadari oleh siapapun, Jin Eon sudah berada di posisi tepat di belakang punggung mereka berdua. Jin Eon mencengkeram kepala mereka sambil bergumam bahwa bakat sehebat ini terlalu berharga untuk disia-siakan di tempat judi. Ia kemudian menekan titik saraf di kepala mereka hingga keduanya pingsan agar tidak mengganggu jalannya pembicaraan. Setelah membereskan si kembar, Jin Eon kini mengalihkan pandangan tajamnya kepada Myung Ho yang masih tersisa di sana. Melihat kedua pengawal andalannya tumbang dengan mudah, Myung Ho mulai berkeringat dingin dan merasa sangat cemas. Myung Ho mencoba mencairkan suasana dengan nada gemetar, menyesalkan mengapa Jin Eon tidak bilang kalau sudah belajar bela diri. Jin Eon hanya bertanya dengan nada dingin mengapa Myung Ho yang biasanya cerdik kini lambat dalam memahami situasi. Dengan tangan gemetar, Myung Ho menodongkan pisau dan memohon agar mereka membicarakan masalah ini baik-baik saja. Dalam hatinya, Myung Ho berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Jin Eon tetaplah sosok penyakitan yang tidak perlu ditakuti. Berusaha mencari celah, Myung Ho langsung menyerang dengan keyakinan bahwa penyerang pertama akan keluar sebagai pemenang. Jin Eon bereaksi cepat dengan mengangkat meja kayu besar untuk menghalangi pandangan serta arah serangan Myung Ho. Ia menghancurkan meja tersebut dengan mudah dan langsung mencengkeram tubuh Myung Ho yang sudah tidak berdaya. Sambil menyeringai puas, Jin Eon membalas ucapan lawannya dengan menegaskan bahwa pemenang sebenarnya adalah penyerang kedua. Jin Eon melepaskan kemampuan setrumannya ke tubuh Myung Ho, membuat pria itu berteriak kesakitan dengan sangat keras. Meski terlihat dalam kondisi sekarat akibat sengatan tersebut, Myung Ho ternyata masih mampu mempertahankan kesadarannya. Jin Eon akhirnya melepaskan cengkeramannya, membiarkan tubuh Myung Ho ambruk tak bertenaga ke lantai ruangan. Ia kemudian memerintahkan Myung Ho untuk segera bangun dan tidak berpura-pura pingsan di hadapannya. Sambil meringis kesakitan, Myung Ho menjawab dengan nada lemah bahwa ia memang masih tersadar sepenuhnya. Dalam benaknya, Myung Ho bertanya-tanya latihan rahasia apa yang telah dijalani Jin Eon selama masa pemulihannya tersebut. Myung Ho mulai merasa panik dan bertanya-tanya apakah semua ini dilakukan Jin Eon hanya demi membalas dendam padanya. Ia menyadari dengan penuh ketakutan bahwa Jin Eon memang benar-benar datang untuk menuntut balas atas perbuatannya. Myung Ho tiba-tiba mengubah sikapnya menjadi sangat ramah dan menawarkan hal lain selain kunci gudang yang diminta. Sambil mengungkit masa kecil, Myung Ho berusaha mengingatkan Jin Eon bahwa mereka memiliki ikatan pertemanan yang sangat spesial. Jin Eon menanggapi dengan tenang dan berpura-pura setuju karena menganggap mereka memang adalah seorang teman. Merasa rencananya berhasil, Myung Ho tampak sangat lega dan tertawa girang karena merasa posisinya sudah aman kembali. Myung Ho langsung memeluk Jin Eon dan berjanji tidak akan pernah lagi memukuli atau memeras uang darinya mulai sekarang. Dengan nada bicara yang dibuat-buat, Myung Ho bahkan menyatakan bahwa hubungan mereka kini sudah seperti saudara kandung sendiri. Ia kemudian memerintahkan Jin Bok dan Myung Bo untuk menyapa serta memperlakukan Jin Eon dengan penuh rasa hormat sebagai saudara. Kedua pengawal kembar itu pun menurut dan memberikan ucapan selamat kepada Jin Eon atas kekuatannya yang telah meningkat pesat. Dalam hatinya, Myung Ho menyeringai puas karena menganggap Jin Eon sangat mudah dipengaruhi hanya dengan kata-kata manis pertemanan. Ia sudah berencana untuk segera pergi membawa si kembar setelah berhasil keluar dari situasi terdesak ini bersama mereka. Jin Eon kemudian bertanya kepada Jin Bok dan Myung Bo apakah mereka benar-benar siap menjadi saudara sesumpahnya untuk selamanya. Melihat si kembar terdiam, Myung Ho mendesak mereka untuk segera menjawab dan menegaskan status persaudaraan baru mereka tersebut. Akhirnya, si kembar menyatakan kesediaan mereka untuk melayani dan menghormati Jin Eon sebagai saudara tertua mereka mulai saat ini. Jin Eon menyeringai dan meminta si kembar menunggu di luar sementara ia menentukan siapa yang paling tua di antara mereka. Mendengar perintah tersebut, ekspresi wajah Myung Ho seketika berubah menjadi sangat tegang karena merasa ada sesuatu yang salah. Sesuai instruksi Jin Eon, Jin Bok dan Myung Bo pun segera melangkah keluar ruangan,
meninggalkan Myung-ho sendirian di dalam sana. Kini hanya tersisa Jineon dan Myung-ho di dalam ruangan setelah Jinbok serta Myung-bo memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Jineon segera menggertak Myung-ho untuk tidak membuang waktu dan segera menentukan hasil akhir dari perselisihan di antara mereka berdua. Jineon menyindir cara Myung-ho memanfaatkan anak-anak naif, sambil menegaskan bahwa memperlakukan orang lain seharusnya tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Jineon menyatakan niatnya untuk mengambil alih kepemimpinan dan berjanji akan melatih anak-anak tersebut dengan cara yang jauh lebih baik. Myung-ho akhirnya pasrah dan mempersilakan Jineon untuk mengambil seluruh uangnya karena ia merasa sudah tidak memiliki pilihan lain lagi. Myung-ho mengeluh karena Jineon datang tiba-tiba memukulinya dan kini berniat mengambil si kembar yang selama ini selalu bersamanya. Dalam keputusasaannya, Myung-ho menantang Jineon untuk membunuhnya saja daripada harus keluar dan menanggung malu hingga mati dipukuli orang lain. Jineon merespons tantangan tersebut dengan melepaskan tendangan keras tepat ke arah dagu Myung-ho tanpa ragu sedikitpun. Meski menerima serangan telak, Myung-ho ternyata masih mampu mempertahankan kesadarannya, yang memicu Jineon untuk memberikan sedikit pujian pada ketahanannya. Jineon kembali melancarkan serangan bertubi-tubi dengan serangkaian pukulan keras yang menghantam tubuh Myung-ho secara terus-menerus tanpa memberikan jeda. Di dalam batinnya, Myung-ho mulai merasakan ketakutan yang luar biasa karena ia merasa nyawanya benar-benar terancam oleh keganasan serangan Jineon. Dengan kondisi yang sudah sangat lemah dan bersimbah darah, Myung-ho merintih kesakitan sambil meminta Jineon untuk segera mengakhiri hidupnya. Jineon berpura-pura tidak mendengar, hingga akhirnya Myung-ho berteriak akan menyerahkan kuncinya asalkan Jineon tidak membunuh dirinya di sana. Jineon mempertanyakan kesungguhan permohonan ampun Myung-ho, sementara Myung-ho merasa bingung apakah ia harus berbicara sopan meskipun mereka adalah teman. Jineon kemudian melempar tubuh Myung-ho dengan tenaga yang sangat besar hingga ia terhempas keluar dari ruangan tempat mereka bertarung. Myung-ho terbaring lemas di lantai sambil merutuki kegilaan Jineon yang menyerangnya tanpa ampun. Si kembar Jinbok dan Myung-bo menghampiri Myung-ho untuk memastikan apakah saudara mereka itu benar-benar telah kalah dalam pertarungan. Myung-ho mengakui kekalahannya dan menginstruksikan si kembar agar mulai sekarang mereka melayani Jineon sebagai saudara tua yang baru. Dalam hatinya, Myung-ho merasa sangat terpukul dan malu atas kekalahan ini hingga ia merasa ingin menangis. Ia mencoba menghibur diri bahwa berada di bawah naungan kelompok dagang Euna jauh lebih baik bagi si kembar daripada di tempat perjudian. Myung-ho merasa berat hati karena selama ini ia sudah membangun ikatan yang kuat dengan si kembar yang selalu setia mengikutinya. Si kembar menerima keputusan itu dengan patuh dan berterima kasih, sementara Myung-ho dalam hati merasa mereka sangat tidak punya perasaan. Sambil berjalan keluar, Myung-ho merenungi nasihat leluhur tentang bahayanya berurusan dengan orang berbahaya seperti Jineon. Orang-orang di lantai bawah mulai berbisik dan berniat mengeroyok Myung-ho setelah melihatnya babak belur tanpa pengawalan si kembar. Kerumunan orang mulai mengepung Myung-ho, namun Myung-ho tetap berusaha menunjukkan keberaniannya meski dalam kondisi terluka. Myung-ho menggertak massa dengan menyebut julukannya sebagai Poisonous Fox dan menantang siapapun yang berani untuk maju menyerangnya. Gertakan Myung-ho justru memancing amarah orang-orang di sana yang merasa terhina oleh ucapan kasarnya. Seluruh kerumunan tersebut akhirnya bergerak maju secara bersamaan dengan niat untuk membunuh Myung-ho di tempat itu. Myung-ho mulai gemetaran ketakutan dan menyesali pukulan keras Jineon yang membuatnya tidak berdaya menghadapi serangan massa. Tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi di tengah kerumunan yang mengepung Myung-ho. Menghentikan serangan mereka seketika, Jineon muncul dan menghantam lantai dengan keras sebagai peringatan kepada orang-orang yang hanya berani mengeroyok orang yang sedang terluka. Jineon menantang balik kerumunan tersebut dan mengejek harga diri mereka yang hanya berani menyerang saat lawan sudah tidak berdaya. Meskipun telah diselamatkan, Myung-ho tetap merasa kesal karena Jineon bersikap sok keren di hadapannya. Myung-ho akhirnya meninggalkan tempat itu dengan perasaan muak terhadap segala kejadian yang baru saja menimpanya. Di sisi lain, Jinbok dan Myung-bo segera membawa seluruh uang hasil perjudian dan berjalan mengikuti Jineon keluar. Jinbok secara resmi menyapa Jineon sebagai saudara tua dan mengungkapkan rasa terima kasih atas pertarungan yang baru terjadi. Si kembar membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih mereka karena Jineon secara tidak langsung telah menyelamatkan Myung-ho dari kerumunan. Jineon hanya diam tanpa sepatah kata pun menanggapi rasa terima kasih dan penghormatan yang diberikan oleh si kembar.
Jineon membatin tentang rasa penasaran orang-orang mengenai alasan sebenarnya si kembar yang begitu kuat mau mengikuti Myung-ho. Muncul berbagai rumor negatif yang menyebutkan bahwa si kembar mengikuti Myung-ho karena status budak atau karena rasa takut semata. Namun Jineon menyadari bahwa loyalitas mereka bukan karena paksaan atau rasa takut seperti yang dibicarakan orang-orang selama ini. Jineon merenung bahwa memahami isi hati manusia tetap menjadi hal yang sulit dilakukan meski ia sudah berada di kehidupan kedua. Tanpa disadari oleh Jineon, ada sosok misterius yang mengawasi gerak-geriknya dari kejauhan dengan penuh perhatian. Sosok tersebut nampak sangat terkejut setelah mengenali identitas pria yang sedang ia awasi itu adalah Lee Jineon. Beberapa hari kemudian di kediaman kelompok dagang Euna, Jaeon mengeluh karena suasana rumah tidak pernah santai lagi sejak kepulangan Jineon. Jaeon merasa kesal karena Jineon terus membawa pulang banyak uang serta 2 orang bertubuh besar ke kediaman mereka. Perhatian Jaeon tiba-tiba teralihkan saat ia mendengar suara bising yang semakin mendekat ke arah posisinya berada. Sebuah kereta kuda muncul membawa muatan besar yang berisi berbagai macam sumber daya untuk meningkatkan kekuatan. Kereta tersebut memuat banyak barang berharga yang sengaja didatangkan untuk memperkuat kemampuan tempur anggota kelompok. Huaon memberikan instruksi tegas kepada para pekerja agar memindahkan barang-barang penting tersebut dengan sangat hati-hati. Jaeon segera menghampiri Huaon untuk menanyakan maksud dari kedatangan barang-barang yang terlihat sangat istimewa tersebut. Ia sangat terkejut saat melihat adanya eliksir langka yang biasanya sangat sulit didapatkan oleh orang biasa. Seongmin muncul dan menjelaskan bahwa dialah yang memesan semua barang tersebut, yang membuat Huaon merasa terkejut. Huaon mengkhawatirkan kondisi ayahnya, namun Seongmin menegaskan bahwa keadaannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Jaeon menatap tumpukan barang tersebut dengan penuh harap sambil bertanya mengenai tujuan penggunaan seluruh eliksir itu. Dalam hatinya, Jaeon merasa yakin akan mendapatkan bagian karena jumlah eliksir yang dibeli ayahnya sangatlah banyak. Seongmin langsung mematahkan harapan Jaeon dengan menyatakan bahwa seluruh barang tersebut hanya diperuntukkan bagi kakak sulungnya. Jaeon merasa tidak percaya dan sangat terkejut mengetahui bahwa investasi sebesar itu hanya diberikan kepada 1 orang saja. Seongmin menjelaskan bahwa pengeluaran ini perlu dilakukan demi mengubah nasib keluarga dan jauh lebih murah dibanding upeti klan lain. Ia juga telah menghubungi relasi lamanya untuk mengumpulkan eliksir kualitas tinggi guna mengatasi krisis yang melanda kelompok dagang. Seongmin mengakui kesalahannya di masa lalu dan berusaha memperbaikinya dengan memberikan dukungan penuh kepada putra tertuanya. Han Yop memberikan dukungan moral dan meyakini bahwa Tuan Muda akan menjadi seorang prajurit yang sangat hebat. Seongmin berterima kasih atas dukungan Han Yop dan berharap kerjasama mereka terus berlanjut untuk masa depan keluarga. Jaeon menyela pembicaraan tersebut dengan perasaan panik karena ia merasa tidak mendapatkan bagian eliksir sama sekali. Seongmin justru bertanya balik dengan nada heran apakah Jaeon memang benar-benar membutuhkan eliksir tersebut untuk dirinya. Jaeon akhirnya meluapkan kekesalannya dengan berlatih keras sambil terus menggerutu karena merasa dianaktirikan dibandingkan Jineon. Ia berteriak memprotes diskriminasi yang ia rasakan dalam pembagian sumber daya latihan di kediaman mereka. Jaeon bertanya-tanya keajaiban apa yang sebenarnya terjadi pada Jineon hingga ayahnya memberikan perhatian yang begitu besar. Saat sedang mengeluh, Jineon tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi melewati Jaeon yang sedang berdiri di tengah lapangan. Jineon menyuruh Jaeon untuk menyingkir dari jalannya karena ia ingin melanjutkan kegiatannya berkeliling area tersebut. Jineon terlihat berlari dengan sangat kencang sambil menyeret sebuah batu besar yang terikat pada tubuhnya. Jaeon tertegun kebingungan melihat cara kakaknya melakukan latihan fisik yang sangat ekstrim dan tidak masuk akal tersebut. Jaeon terdiam saat menyaksikan secara langsung betapa kerasnya usaha yang dilakukan kakaknya dalam meningkatkan kekuatan fisik. Ia mulai menyadari bahwa meskipun kakaknya sudah kuat, Jineon tetap memaksakan dirinya berlatih melampaui batas normal. Merasa kelelahan dan terpukul, Jaeon akhirnya merebahkan tubuhnya di atas tanah untuk beristirahat sejenak. Jaeon terdiam menatap pedangnya sambil merenungkan perbedaan besar antara dirinya dan kekuatan yang ditunjukkan oleh kakaknya. Jaeon kemudian bangkit dan terus memaksakan diri untuk berlatih pedang dengan tekun hingga matahari mulai terbenam. Dengan penuh emosi, Jaeon mencoba meniru setiap detail gerakan teknik pedang milik Ouyang Hu yang pernah ia lihat sebelumnya. Sambil bergerak, ia terus terbayang momen saat Jineon berhasil mengalahkan Ouyang Hu secara telak dalam pertarungan mereka.
Jaeon merasa kesal karena kemampuan kakaknya saat ini benar-benar terasa sangat berbeda dari sosok Jineon yang ia kenal dulu. Jaeon tersentak kaget saat menyadari kehadiran Jineon yang tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Jaeon bertanya dengan nada gugup mengenai alasan Jineon kembali begitu cepat, namun Jineon justru menyuruhnya untuk melakukan protes dengan benar. Jineon memberikan instruksi agar Jaeon mengulangi gerakannya karena ia menilai Jaeon cukup baik dalam meniru teknik Ouyang Hu. Jaeon merasa malu sekaligus kesal karena menyadari bahwa sedari tadi Jineon ternyata memperhatikan semua gerakan latihannya. Jaeon kemudian memperagakan teknik tusukan pedangnya di depan Jineon untuk menunjukkan hasil latihan yang telah ia lakukan. Jaeon merasa puas dengan eksekusi gerakannya, dan Jineon pun mengakui bahwa cara menusuknya memang sudah tepat. Meskipun dipuji, Jaeon tetap menoleh dengan raut wajah kesal karena merasa terganggu dengan cara bicara kakaknya yang terkesan meremehkan. Tanpa peringatan, Jineon melancarkan sebuah pukulan cepat yang untungnya masih sempat ditangkis oleh Jaeon dengan pedang kayunya. Jineon menegur Jaeon karena dianggap terlalu lengah dalam posisi bertahan saat menghadapi serangan yang datang tiba-tiba. Jineon bergerak cepat ke posisi belakang dan melepaskan tendangan sambil mengkritik reaksi panik Jaeon yang hanya diam bertahan. Jaeon merasa sangat bingung dan tertekan menghadapi sikap agresif kakaknya yang ia anggap sudah kehilangan akal sehat. Dalam kondisi terdesak, Jaeon berteriak meminta Jineon untuk berhenti sejenak agar mereka bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Karena Jineon tetap tidak mau mendengarkan, Jaeon akhirnya memutuskan untuk membuang rasa takutnya dan mulai membalas serangan. Jaeon memacu keberaniannya dan menerjang maju untuk menyerang Jineon menggunakan pedang kayu miliknya secara membabi buta. Namun, Jineon tiba-tiba menghilang dari jangkauan pandangan Jaeon, membuat serangan pedang tersebut hanya mengenai udara kosong. Jineon mendadak muncul di titik buta Jaeon dan bersiap melayangkan pukulan sambil menjelaskan bahwa tekanan dapat memicu kemampuan terbaik seseorang. Pukulan keras Jineon berhenti tepat beberapa inci di depan dagu Jaeon, memberikan tekanan mental yang sangat hebat bagi adiknya. Jaeon jatuh terduduk dengan tubuh yang lemas seketika karena merasa nyawanya baru saja berada di ujung tanduk. Jineon mulai menjelaskan kelemahan teknik tersebut, di mana serangan tusukan sebenarnya memiliki peluang keberhasilan yang lebih kecil dibanding tebasan. Ia menambahkan bahwa teknik Three Form Sword milik Ouyang Hu sangat bergantung pada satu serangan mematikan. Sehingga pengguna harus sangat berhati-hati. Jineon menegaskan bahwa hasil pertarungan sudah ditentukan sejak ia mampu bergerak sepersekian detik lebih cepat daripada reaksi Jaeon. Dalam batinnya, Jineon merasa bahwa di kehidupannya yang dulu, lawan seperti Jaeon tidak akan sempat mencabut pedang di hadapannya. Jineon menyadari bahwa kondisi fisiknya saat ini bahkan belum mencapai setengah dari kekuatan aslinya saat masih bergelar Fist King. Oleh karena itu, Jineon merasa belum puas jika hanya mampu mengalahkan orang-orang setingkat Ouyang Hu dengan kemampuannya sekarang. Ia teringat kembali pada kegagalannya di masa lalu dan bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat agar tidak mengulangi kekalahan yang sama. Jineon menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia harus melampaui batas kekuatannya yang terdahulu demi mencapai tingkatan yang baru. Seorang pelayan datang menghampiri untuk memberitahukan bahwa ada tamu yang sedang menunggu kedatangan Jineon di kediaman. Jineon menyanggupi panggilan tersebut dan berniat segera menemui tamu yang datang mencarinya. Sebelum pergi, Jineon menyentil dahi Jaeon dengan keras hingga membuat adiknya berteriak kesakitan. Jaeon memprotes tindakan kasar tersebut, namun Jineon menjawab santai bahwa itu adalah balasan karena Jaeon telah memanggilnya bajingan.